Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Putria, salah satu mahasiswi dari kampus IAIN Kota Parepare, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan. Nah, baru-baru ini pemerintah sedang berbenah diri dalam hal pengurusan perpajakan. Setiap wajib pajak dipercayakan untuk melaporkan kekayaannya sendiri, menghitung sendiri pajak yang dikenakan, dan membayar sendiri pajak tersebut ke bank. Dalam hal ini, bisa kita lihat bahwa pemerintah mempercayakan segala sesuatu tentang pengurusan pembayaran pajak kepada wajib pajak itu sendiri, dan merupakan kewajiban kita untuk menjawab kepercayaan yang telah diberikan pemerintah dengan menyelesaikan pembayaran pajak dengan bersih, jujur, dan adil. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi yang di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, dan transportasi umum, penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu. Adapun pembahasan dari materi ini yaitu pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, unsur pajak, fungsi pajak, jenis pajak, dasar pemungutan pajak, prinsip dan sistem pemungutan pajak, dan tarif pajak. Lanjut ke slide berikutnya. Apa sih itu pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kontribusi wajib warga negara. Setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, terpenuhi syarat subjektif dan objektif. Pajak bersifat memaksa. Jika seorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, maka Anda wajib untuk membayar pajak Anda. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ketika Anda membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang Anda bayar. Berdasarkan undang-undang, pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada 6 undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu unsur-unsur pajak. Subjek pajak merupakan unsur yang pertama,
Di dalamnya terdapat orang dan lembaga yang tinggal di dalam satu negara yang menjadikan pajak sebagai bentuk kewajiban para warganya. Nah, disebut unsur yang pertama karena tanpa subjek pajak tidak mungkin ada pajak yang harus dibayarkan, karena yang akan membayar saja tidak ada. Kelasimannya memang demikian, bahkan yang dikenakan beban pajak adalah orang atau lembaga, bukan benda atau jasa. Karena alasan inilah subjek pajak harus ada di dalam sistem perpajakan. Baru kebijakan bisa berjalan dengan baik. Tanpanya, jangan harap pemungutan pajak bisa dilakukan. Maka dari itu, wajar kalau dalam setiap regulasi pajak pasti ada subjek pajak. Unsur pajak selanjutnya ialah wajib pajak. Ini juga termasuk orang atau lembaga yang sudah layak untuk membayar pajak. Artinya, pajak menjadi beban baginya yang harus dibayarkan. Jika tidak dibayar, mereka akan mendapatkan denda dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, wajib pajak hanya berupa manusia atau lembaga, sedangkan produk dan jasa adalah unsur pajak yang lain. Artinya, produk dan jasa bukan wajib pajak, karena yang terbebani untuk membayar pajak adalah orang atau kantor yang mewadahi produk atau layanan tersebut. Maka dari itu, jangan sampai salah membedakan mana wajib pajak dan bukan wajib pajak. Biasanya, orang yang dikenakan wajib pajak disesuaikan dengan usianya. Jika masih di bawah umur, maka wajib pajak masih dipegang oleh kedua orang tuanya. Sedangkan untuk komunitas atau lembaga, wajib pajak disematkan ketika awal usaha didirikan. Nah, yang berbeda hanya nominal pajaknya saja, karena disesuaikan dengan besar usaha dan pendapatan yang didapatkan setiap bulan atau per tahun. Nah, jika wajib pajak adalah orang atau lembaga yang harus membayar pajak, nah sedangkan objek pajak adalah produk, benda, atau layanan yang harus dibayarkan pajaknya. Jika Anda memiliki bangunan dan tanahnya, maka dari bangunan dan tanah tersebut Anda harus membayarkan pajak kepada pemerintah. Namanya adalah pajak bangunan atau PBB. Nah, bangunan inilah yang disebut objek pajak. Anda memiliki layanan usaha catering, penghasilannya mencapai 10 Nah, jika wajib pajak adalah orang atau lembaga yang harus membayar pajak, nah sedangkan objek pajak adalah produk, benda, atau layanan yang harus dibayarkan pajaknya. Jika Anda memiliki bangunan dan tanahnya, maka dari bangunan dan tanah tersebut Anda harus membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Namanya adalah pajak bangunan atau PBB. Nah, bangunan inilah yang disebut objek pajak. Nah, jika Anda memiliki layanan usaha catering, penghasilannya mencapai 10 juta per hari, maka beberapa persen dari penghasilan tersebut harus diambil untuk dibayarkan pajaknya. Nah, namanya ialah pajak penghasilan. Nah, layanan atau usaha Anda itulah yang disebut objek pajak. Nah, unsur pajak yang terakhir adalah tarif pajak. Ini merupakan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas produk dan layanan yang terbebani pajak atau objek pajak. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu pemungutan resmi lainnya. Yang pertama yaitu retribusi. Pemungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Bea masuk, yaitu pemungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk daerah
pabean. Bea keluar. Pemungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang keluar dari daerah pabean. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu perbedaan pajak dengan pemungutan resmi lainnya. Nah, pajak pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Sedangkan pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, pemungutan pajak bersifat memaksa, sedangkan pemungutan resmi bersifat kebijakan. Pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, sedangkan pemungutan resmi mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak berlaku untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali, sedangkan pemungutan resmi pengenaan terbatas pada orang-orang tertentu. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu apa sih yang kita peroleh dari negara sebagai imbalan atas pajak yang telah kita bayar? Sejak kecil kita telah menikmati pajak. Contoh, imunisasi. Nah, sejak SD kita telah menikmati pajak yang telah terkumpul sehingga biaya sekolah dapat terjangkau sampai ke perguruan tinggi. Keamanan dan ketertiban dapat terjaga sehingga kita merasa aman saat bepergian. Nah, biaya berobat di rumah sakit menjadi terjangkau karena biaya kesehatan dibiayai pemerintah dari pajak. Nah, transportasi umum disediakan untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan. Yang terakhir adalah fasilitas dan infrastruktur umum dibangun untuk kenyamanan kita. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu fungsi pajak, yaitu anggaran, redistribusi pendapatan, mengatur, dan stabilitas. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang anggaran. Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Nah, coba Anda pikirkan, dari mana pemerintah mendapatkan dananya? Tentu dari pajak. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran tersebut, sehingga fungsi pajak sebagai anggaran. Di Indonesia sendiri, pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Nah, selanjutnya adalah fungsi mengatur atau regulasi. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya seperti pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras. Hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras tersebut. Nah, contoh lainnya misalnya tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional. Selanjutnya yaitu fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas, di mana ia memiliki peranan penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. Misalnya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi atau deflasi. Caranya, pemerintah dapat membuat atau mengeluarkan kebijakan perpajakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya adalah fungsi redistribusi pendapatan.
Nah, fungsi redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu akan banyak terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat merata. Nah, selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah. Jadi tidak hanya menekan hanya hidup konsumtif, pajak dapat berfungsi sebagai redistribusi pendapatan. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis pajak berdasarkan pemungut. Yaitu pemerintah pusat, pajak penghasilan, pajak pertahanan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan atau bangunan. Provinsi, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok. Kabupaten kota. Nah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, pajak sarang burung walet, dan BPHTB. Selanjutnya adalah jenis pajak. Jenis pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif, pajak yang pemungutan berdasarkan diri wajib pajak, misalnya pajak penghasilan. Pajak objektif, pajak yang pemungutannya berdasarkan objek atau tidak memerhatikan keadaan wajib pajak, misalnya pajak pertambahan nilai, pajak dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum pemungut pajak. Pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua, penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Yang kelima adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedelapan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Nah, lanjut ke slide berikutnya yaitu asas pemungutan pajak. Pertama adalah asas domisili, yaitu tempat tinggal. Menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal berhak mengenakan pajak terhadap wajib pajak tersebut atas semua penghasilan dari mana saja diperoleh. Yang selanjutnya adalah asas sumber. Menurut asas ini, negara di mana sumber penghasilan itu berada adalah orang yang berhak memungut pajak dengan tidak memerhatikan di mana wajib pajak tersebut berada. Selanjutnya, asas kebangsaan, yaitu asas kebangsaan ini menghubungkan mengenai pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Nah, slide selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System.
Nah, yaitu pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan oleh aparatur pemerintah. Selanjutnya, self-assessment system. Pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Withholding system. Pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan pihak ketiga. Nah, slide selanjutnya adalah prinsip pemungutan pajak, yaitu pertama adalah equity, yaitu pemungutan pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Selanjutnya adalah certainty, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada kepastian hukum. Selanjutnya yaitu convenience, yaitu pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak membayar pajak. Selanjutnya adalah ekonomi. Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak ada 4, yaitu proporsional, sebanding, konstan atau tetap, degresif atau menurun, dan progresif atau naik. Tarif pajak yang pertama adalah tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap pajak. Selanjutnya yaitu tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Selanjutnya adalah tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Selanjutnya adalah tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenal pajak semakin besar.